Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati, saya muliakan segenap pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Izinkan pada kesempatan ini saya pertama menyampaikan terima kasih kepada saudara yang berkenan untuk melihat, menonton atau mendengarkan apa yang saya paparkan. Dan selanjutnya dalam kesempatan ini saya ingin sedikit mulahadhah atau melirik, dengan kata lain juga menelisik sebuah karya tulis ilmiah yang menurut saya luar biasa. Karya tulis yang ditulis oleh saudara Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani, Imaduddin Usman lengkapnya, yaitu mengenai tesis yang terkait dengan apa yang sekarang sedang ramai dipersoalkan. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, kenapa saya ingin mulahadhah? Karena saya banyak membaca tentang netizen-netizen yang melihat atau mereka berkomentar bahwa loh kok penelitian kok dari kitab, penelitian kok dari Google, penelitian kok dari tulisan. Nah, ini rupanya dapat dipahami mereka yang berkomentar demikian. Mohon maaf, bukan sedang merendahkan. Mungkin tidak pernah, kalau saya lihat juga profil-profilnya itu sepertinya tidak pernah di bangku kuliah ataupun di kampus. Ataupun di kampus tapi kurang perhatian atau enggak sampai selesai. Memang sebuah pendidikan, sebuah ilmu pengetahuan tidak harus dicari di kampus. Tidak harus dicari di bangku kuliah. Dimanapun kita bisa. Namun kalau kita teliti dan satu kebiasaan kita menulis, kebiasaan suatu penelitian. Nah, perlu saya jelaskan sedikit saja bahwa penelitian itu mempunyai metode. Ya, ada metode induksi, ada metode deduksi. Itu dari segi pengkajiannya ataupun segi penyajian. Kemudian dari metodologinya ada yang bersifat library research dan ada yang file research. Ada yang gabungkan keduanya. Dan itu biasanya banyak dilakukan oleh para praktisi. Itu tidak hanya library research. Suatu penelitian yang dilaksanakan sebagai penelitian library research, yaitu penelitian yang dilakukan melalui kajian-kajian pustaka, kitab-kitab, buku-buku, ya, literatur-literatur, baik literatur lama, termasuk juga manuskrip-manuskrip, itu adalah tergolong pada library research. Dan itu sah secara ilmiah. Penelitian itu biasa dilakukan juga kalau dalam kampus, itu untuk S1 biasanya skripsi, S2 adalah tesis, dan S3 disertasi. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah SWT, kiranya itulah yang perlu saya sampaikan, perkenalkan mengenai riset. Dengan demikian berarti penelitian atau tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu sebagai kajian ilmiah, sebagai karya ilmiah itu telah sah sebagai sebuah karya tulis yang bisa dijadikan suatu pedoman oleh siapapun, baik oleh penulis itu sendiri maupun orang lain yang membutuhkan untuk dijadikan sebagai referensi. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, selanjutnya saya ingin sedikit menyampaikan pula bahwa apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin itu sungguh suatu yang luar biasa. Suatu ketajaman berpikir, suatu ketajaman merenung, dan suatu ketajaman melihat situasi dan kondisi. Suatu ketajaman dalam melihat satu kenyataan
di mana sekarang ini banyak hal-hal yang sifatnya kontroversi. Baik kontroversi dalam pengertian antara satu dengan yang lain tidak sepaham, maupun kontroversi yang bersifat pada diri orang itu sendiri, di mana pribadi-pribadi itu menanggapi suatu persoalan itu masih goncang dalam dirinya. Dia berpikir apakah ini yang benar atau ini yang benar atau itu yang benar. Dalam kondisi semacam ini, maka perlu ada kajian. Perlu ada suatu hal yang bersifat penasaran. Dan para ilmuwan itu biasanya berangkat dari penasaran. Dan ketika berangkat dari penasaran, biasanya giat dan semangat serta teliti di dalam melaksanakan apa yang mereka teliti itu. Sangat detail dalam mengurai berbagai persoalan yang dia teliti. Jadi tidak sembarangan. Semakin orang itu termotivasi oleh satu keadaan, maka semakin gigih, semakin giat, dan semakin mencari sesuatu yang sangat diperlukan, yakni kebenaran. Jadi orang yang merasakan sebagai suatu penasaran dalam dirinya akan suatu kebenaran, itu mereka akan pasti menggali dan terus menerus untuk mencari. Tidak hanya dari satu informasi, pasti akan mencari berbagai informasi dan dari sumber-sumbernya yang primer maupun yang sekunder. Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani, saya sangat hormat dan respect karena beliau menggunakan dalam penelitian itu berbagai referensi yang mu'tamad. Kalau dalam bahasa pesantren itu mu'tamad, dapat dijadikan pegangan. Yang kalau dalam bahasa kampus itu biasa disebut dengan valid. Jadi validitas kontennya, validitas sumbernya, validitas dari segi penulis-penulis dari kitab-kitab ataupun manuskrip-manuskrip itu adalah dari sumber-sumber yang dapat dipercaya ataupun kredibel. Dan dengan alat ukur yang juga tentu representatif. Artinya mewakili dari apa yang diukur. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah SWT. Selanjutnya saya ingin menyoroti dari apa yang disampaikan dalam tesis itu. Saya tidak banyak mengenai konten-konten karena itu ahlinya adalah Kiai Imaduddin. Saya yakin beliau adalah ahlinya. Dari segi ilmu nasab maupun sejarah. Walaupun beliau mengatakan beliau itu bukan ahli sejarah. Tapi mau berkolaborasi dengan orang-orang yang ahli sejarah. Bahkan kepada pakar genetika, ya, seperti ahli DNA dan sebagainya. Itu beliau sangat menggunakan atau kolaboratif dengan ilmu-ilmu yang demikian. Jadi menurut saya kesimpulan yang beliau sampaikan itu tidak semata-mata dari kajian ilmiah yang menurut ilmu nasab saja, tapi telah berkolaborasi dengan berbagai disiplin ilmu yang lain. Itulah makanya menurut saya perlu kita sikapi dengan sangat baik. Selanjutnya saya juga sangat respect bahwa beliau itu dan mengingatkan pada diri saya akan satu hal yang sering disampaikan oleh guru saya, almarhum al-maghfurlah Bapak Kiai Haji Muhammadun Pondoan, yang orang mengenal bahkan ketika wafat. Saya menyaksikan sendiri Kiai Haji Abdullah Salam, Hafidhul Quran, dan orang yang dikenal oleh orang-orang lain atau oleh pesantren pada umumnya bahwa Kiai Abdullah Salam itu adalah seorang yang bisa masuk pada waliullah. Di saat wafatnya Mbah Muhammadun, itu beliau katakan dalam sambutannya,
Saya yakin Kiai Muhammadun hada waliun min auliyaillah. Jadi Kiai Muhammadun menurut beliau itu salah satu dari wali Allah. Apa yang dikatakan oleh Muhammadun, seingat saya bahkan sering sekali, bukan hanya dalam satu momentum pengajian satu kitab, tapi berbagai macam kitab yang beliau baca, baik itu ketika membaca Ihya Ulumuddin, membaca Tafsirul Munir yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, maupun ketika membaca kitab fikih seperti Fathul Wahab dan sebagainya. Beliau sering mengatakan bahwa satu kebenaran, walaupun satu orang yang melaksanakan, yang melakukan, itu kalau benar ya adalah benar. Beliau katakan, nek bener senajan sitok, nek bener ya tetap benar. Jadi walaupun satu orang, kalau benar adalah benar. Nen yang salah, senajan sendunya lakoni kabeh salah ya tetap salah. Jadi sesuatu yang salah secara eksistensi, secara substansi itu salah. Walaupun sedunia melakukan semua, kalau salah tetap salah. Disinilah ketika Kiai Haji Imaduddin Utsman memberanikan diri menyampaikan penelitiannya. Saya sungguh kagum dan luar biasa. Ini orang benar-benar seperti yang dikatakan oleh guru saya Mbah Kiai Haji Muhammadun, bahwa senajan sitok nek bener ya tetap benar. Walaupun beliau sendirian. Dan beliau betul-betul waktu saya sendiri pertama membuka video tentang apa yang disampaikan oleh Kiai Imad, saya kaget. Ini benar enggak ini? Apakah demikian itu nasab Pak Alawi? Saya penasaran. Lalu saya cari-cari juga informasi yang lain. Ternyata ketika semakin banyak informasi seperti yang disampaikan oleh Tengku Qori ya, dari Aceh, disampaikan oleh Kiai Haji Nur Ikhya dari Jawa Timur, kemudian dari yang lain-lain termasuk teman saya, saudara Kiai Haji Raden Syarif Rahmat, itu teman waktu kuliah di PKU MUI DKI dan PKU MUI Pusat. Beliau itu memang alim. Kiai Syarif selain juga hafidz Al-Quran, beliau juga alim. Saudara, saya merasa kagum. Ini kok orang kok berani sendirian. Tapi ternyata ketika saya cari-cari informasi yang lain dan dari penasaran saya apakah benar sampaikan Kiai Imaduddin, ternyata saya mengambil kesimpulan bahwa apa yang beliau sampaikan memang suatu kebenaran. Oleh karena itu saudara-saudara, saya ingin mengajak baik saudara-saudara sebagai muhibbin, orang-orang yang mencintai para habaib. Dan perlu diketahui, bapak saya almarhum, sekali bukan saya sedang pamer, Kiai Haji Abdul Jamil itu di kampung saya, di desa saya itu seorang yang pengarah, penggerak orang untuk mencintai habaib. Saya yakin belum ada orang yang mencintai habaib seperti beliau. Kecintaannya, waktunya, apapun atas dasar kecintaan pada Rasulullah, apa yang dimintakan oleh habaib, apa yang dibutuhkan, dihajatkan oleh habaib, beliau itu sangat memperhatikan. Saudara-saudara sekalian bukan Allah. Oleh karenanya saya mengajak. Saya sendiri juga alhamdulillah diajarin oleh beliau untuk mencintai habaib. Tapi ya, bedanya kalau saya sebelum habaib ini nasibnya ataupun nasabnya seperti yang sekarang menjadi persoalan yang sangat krusial. Pada tahun 1994 di Jakarta saya mendapatkan tamu dari habaib. Ada 4 orang, ada 3 orang, ada 2 orang. Saat itu yang datang 3 orang. Salah satu di antaranya mengaku dari Pekalongan, ada mengaku dari Bogor, dan mengaku dari Bekasi. Dan mereka semua mengatakan, bertanya kepada saya, Ustaz, menurut Ustaz, kalau habaib maksiat itu gimana? Berdosa enggak? Saya katakan berdosa. Terus berarti
kalau berdosa masuk neraka, aku urusan masuk neraka hak Allah, saya nggak tahu. Terus Ustadz kok bisa mengatakan berdosa? Iya, saya katakan ini berdasarkan ajaran datuk-datuk antum, ya, dari Rasulullah SAW, ya, dari berbagai pelajaran hadis-hadis yang diriwayatkan dari para perawi yang sahih, itu beliau sering menyampaikan bahwa siapapun yang bermaksiat itu berdosa. Lalu bertanya lagi sang Habib itu, terus menurut Ustadz, kalau ada seorang Habib maksiat depan Ustadz, itu apa yang Ustadz lakukan? Apakah Ustadz larang? Iya, saya larang. Bila perlu saya tonjok. Bahkan bila perlu saya tendang. Kok begitu? Berarti Ustadz nggak hormat dengan Habib. Bukan begitu, bipalafu. Justru saya hormat pada Habib, saya hormat pada baginda Rasulullah SAW. Saya lakukan itu. Tapi kan itu bertentangan dengan baginda Rasul. Tidak. Karena yang saya yakini beliau bersabda. Ini dalam beberapa hadis sahih, saya tidak perlu menyampaikan riwayat siapa ya. Riwayat Muslim ada, Sahih Bukhari ada. Man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Ini bib. Barang siapa di antara kamu melihat satu kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Nah, ketika orang itu maksiat di depan saya, insya Allah saya yakin, saya percaya. Dan saya percaya diri, saya mampu untuk merubah dengan tangan saya. Kemudian, wa illam yastati fabilisani. Jika tidak mampu merubah dengan tangannya, maka rubahlah dengan lisannya, berarti nasihati. Wa illam yastati fabiqalbi wa dzalika adhaful iman. Dan jika tidak mampu juga dengan lisannya, maka lakukan perubahan terhadap kemungkaran itu dalam hatinya. Dan itu adalah adhaful iman. Ada yang mengartikan selemah-lemah iman. Ada yang mengartikan itu lipatan tingkatan-tingkatan iman. Itu. Nah, alhamdulillah saat itu mereka terdiam. Apakah terdiam itu setuju atau merasa kalah atau gimana? Saya nggak tahu. Pokoknya mereka diam. Terus mengalihkan pembicaraan. Di situ saya yakin, ketika saya yakin bahwa yang saya sampaikan adalah ajaran Islam, ajaran Rasulullah SAW, saya tidak takut kewalat, saya tidak takut tidak mendapat syafaat yang sering disampaikan oleh para habaib kan demikian. Awas loh, kamu berani sama habaib kualat, kamu berani sama habaib tidak dapat syafaat. Kalau saya tidak, karena saya ketika saya bicara itu bukan asal ngomong, tapi saya berdasarkan dasar-dasar Al-Quran maupun As-Sunnah dari Rasulullah SAW. Maka saya yakin apa yang saya sampaikan itu benar, dan ketika benar saya tidak ragu sedikit pun, walaupun berhadapan dengan siapapun, masuk habaib-habaib yang sering mengatakan seperti itu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itulah saya mengajaklah pada saudara-saudara sebagai muhibbin, maksud saya ini muhibbin asli, untuk kita sadar bahwa seperti yang tadi saya katakan, bahwa mereka seolah-olah kalau melakukan maksiat tidak dosa, kalau mereka dosa tidak masuk neraka. Nah, itu dari mana? Ajaran dari ini menurut saya itu satu penyimpangan ajaran. Itulah namanya doktrin. Dan anehnya lagi mereka tidak segan-segan untuk melanggar. Padahal mengaku cucu Rasulullah SAW. Saya sangat mencintai habaib kalau memang mereka itu betul-betul keturunan Rasulullah. Dan saat itu saya sangat yakin bahwa mereka adalah keturunan Rasulullah. Karena belum ada peristiwa semacam sekarang ini di mana ternyata nasab habaib itu dipersoalkan, dan persoalan itu menurut saya sudah clear bahwa mereka nasabnya tidak tersambung kepada baginda Rasulullah SAW karena terputusnya keturunan dari Ahmad bin Isa, ya, yang konon katanya punya anak yang bernama Ubaidillah, dan ternyata menurut kitab-kitab yang menerangkan tentang nasab itu tidak ada. Atau Ubaidillah itu nasabnya terputus, tidak menyambung kepada Sayyidina Muhammad bin Abdullah Rasulullah SAW, yaitu karena menurut Ba'alawi itu nasabnya tersambungnya melalui Ahmad bin Al-Abah bin Isa Arum,
Ternyata itu tidak, karena Ahmad bin Isa itu tidak mempunyai putra yang bernama Ubaidillah. Ya, dan itu tidak perlu saya sampaikan karena dalam kesempatan ini saya bukan dalam posisi untuk menerangkan mengenai nasab secara umum sebagaimana yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman, dan saya sudah cukup menurut saya beliau sampaikan dan didukung oleh Tengku Qori, juga oleh Kiai Haji Nur Ihya, udah luar biasa, tambah lagi oleh Kiai Haji Syarif Rahmat dan lain-lainnya termasuk Gus Fuad, ya, itu Bagus Nur Fadil atau yang biasa dikenal dengan itu Bagus Mogi dan lain sebagainya. Dari menurut saya itulah sekali lagi saya mengajak, saya menghimbau kepada mari kawan-kawan, saudara-saudara sekalian, ya, sebagai muhibbin, mari kita sadarkan diri kita bahwa orang yang kita cintai, yang kita agungkan, yang kita hormati selama ini ternyata nasabnya tidak tersambung pada Rasulullah SAW. Oleh karena itu tidak usah lagi kita mengatakan bahwa mereka adalah keturunan Dzurriyyatur Rasul. Karena kalau kita tetap menancapkan, menyantolkan mereka pada Dzurriyyatur Rasul, itu berarti kita juga salah. Ketika kita melakukan kesalahan, ya tunggulah saat kehancurannya. Karena sudah ada dalam ancaman dalam agama, dan ini bukan doktrin, tapi dari baginda Rasulullah SAW, ya, termasuk dari Al-Quran, itu orang harus dinisbatkan kepada orang tuanya. Ya, ud'uhum li'abaihim. Ya, mereka panggillah anak-anak mereka itu, hubungkan kepada bapak mereka. Inilah yang pertama atau sesi yang pertama ini yang perlu saya sampaikan sebagai rasa cinta saya kepada saudara-saudara kita, baik para muhibbin atau mereka yang dikenal para habaib. Saya tetap menyebut habaib walaupun nasabnya telah terputus. Jadi Habib tapi bukan Dzurriyyatur Rasul. Begitu maksud saya. Habib boleh kita panggil Habib daripada nanti dipanggil yang lain. Udah terbiasa dipanggil Habib, nggak masalah. Tapi hati kita ketika mengambil Habib si Fulan, Habib Fulan bin Fulan, itu dalam hati kita itu Habib bukan keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Supaya kita tidak menyalahi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita tidak melakukan kebohongan-kebohongan. Inilah yang pertama saya sampaikan dalam kesempatan ini. Insya Allah ada dalam kesempatan lain saya akan sampaikan pula mengenai yang kaitannya dengan ini. Sekali lagi, ini kecintaan saya kepada sesama manusia, siapapun dia, mau Habib atau lainnya, selama dia adalah makhluk Allah, harus kita sayangi, harus kita cintai. Tidak boleh ada rasa benci di antara kita, tapi harus kita katakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Enggak boleh salah dicampur adukan dengan benar atau benar dicampur aduk dengan yang salah. Doktrin salah harus kita katakan salah. Tapi kalau ajaran yang benar harus kita dukung bahwa ajaran benar, informasi itu benar. Berarti kita membenarkan apa yang diharapkan dan disampaikan Rasulullah. Seperti waktu itu saya katakan, Habib, kalau saya melakukan tindakan ketika ada Habib maksiat di depan saya, itu semata-mata karena saya cintanya kepada baginda Rasulullah SAW dan saya hormat saya pada baginda Rasulullah serta hormat pada antum, kepada Habib yang maksiat di depan saya. Dan insya Allah baginda Rasul itu akan ikut merasa senang. Terima kasih Farudin, karena ente telah menolong cucu saya. Ya, mestinya maksiat nggak jadi maksiat. Tapi kalau saya tidak lakukan itu, mungkin nanti di akhirat saya akan dipersalahkan. Bahkan saya akan dikatakan yang sebagai orang yang tidak menjaga keturunan baginda Rasulullah. Farudin, kenapa kamu biarkan cucu saya melakukan maksiat, padahal maksiat ada di depan kamu dan kamu mampu? Apa saya tidak dosa itu? Apa saya tidak lebih bersalah? Saya akan sangat menyesal ketika ketemu dengan baginda Rasulullah SAW dalam keadaan saya dikatakan orang yang tidak menolong baginda Rasul, tidak menghormati. Jadi sekali lagi apa yang saya lakukan itu semata-mata menghormat kepada baginda Rasulullah SAW dan cinta sesama manusia. Itulah saja. Semoga ada manfaatnya
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.